gerakan. Boleh nggak pakai STEM? Boleh. Boleh nggak pakai STEAM? Boleh. Boleh nggak pakai inquiry? Boleh. Boleh pakai diskusi, ceramah, silahkan. Tapi jangan ceramah terus karena nggak akan bisa sampai aplikasi. Ya, jadi gimana dia ngeceknya peningkatan pemahaman itu? Ya ini dari bagian salah satunya ada proses information, salah satunya pakai advance organizer. Nah nanti Bapak Ibu cek-cek kayak apa sih kita ngecek pemahaman siswa itu udah naik level gitu ya. Oke. Nah kedua, kemitraan pembelajaran. Tulis di modul ajar Bapak Ibu, yang terlibat siapa? Ada nggak yang terlibat? Lingkungan sekolah, guru mata pelajaran lain kah gitu ya? Kalau luar sekolah apa ada anak PAUD nih suka nih ngundang-ngundang tukang Gojek misalnya, apa ngundang dokter, ngundang siapa misalnya bertanya gitu ya. Atau yang lainnya, lingkungan luar sekolah silahkan. Atau masyarakat mengundang orang tua atau apa gitu. Itu bagian dari kemitraan pembelajaran. Bu Yuli kami nggak ada bagian ini. Nah berarti nanti Bapak Ibu cek aja kira-kira cukup nggak dengan yang ada. Terus kita bisa mengeksplorasi PM tadi. Oke ya. Terus lingkungan pembelajaran ada 3. Ya, fisik, virtual, sama budaya belajar. Nah silakan budaya belajarnya aman, interaktif, bisa berkolaborasi, apa yang mau saya ciptakan, dituliskan di situ. Nah yang terakhir, pemanfaatan digital. Nah ini kita breakdown Bapak Ibu, pas buat modul ajar pakai digital enggak? Kalau ada dituliskan. Pas perencanaan pakai video enggak? Pas pelaksanaan pembelajaran pakai video atau tidak? Ketika assessment ada assessment yang berbasis teknologi atau tidak? Nah itu bagian dari pemanfaatan digital. Harusnya sudah ya. Bapak Ibu ini yang guru jadi center ya. Jadi kalau kita sering dengar apa? Guru sebagai fasilitator gitu ya. Nah di sini guru perannya 3, aktivator, kolaborator, sama pembentuk budaya. Ini sebenarnya culture, learning culture-nya ya, academic culture-nya yang dibentuk seperti apa. Itu tuh maksudnya apa? Jadi kalau aktivator kita harus kasih umpan balik Bapak Ibu. Jadi menstimulasi. Tapi yang kedua kolaborator kita harus berkolaborasi sama peserta didik. Yang ketiga, nah bagaimana nih caranya? Ayo anak-anak kita harus mengambil risk taking ya. Jadi jangan takut bertanya, terus mengeksplorasi. Karena itu bagian dari pengembangan budaya belajar. Ya, oke nanti ini kayaknya yang di pelatihan guru-guru nih kayaknya ya akan dibentuk ya. Nah ini ekosistemnya, jadi sekarang ngajar mau menggunakan media sosial, artinya media-media yang dijadikan sumber belajar, tapi hati-hati itu adalah bagian dari elemen ekosistem yang mau kita kembangkan juga, termasuk teknologi mitra profesi tadi ya, mitra pembelajaran yang mau kita kaitkan dalam elemen ekosistem. Oke, ada yang mau ke toilet, ada yang mau makan, minum, silahkan. Kalau saya kalau ngajar tuh kayak energi baru ya, jadi udah biasa jadi seneng. Nah oke, saya masuk terakhir, nih the real implementasinya kayak apa sih gitu ya. RPP-nya, modul ajarnya, mohon maaf nih kebiasaan RPP, RPS ya di kampus. modul tuh otaknya langsung ke modul pembelajaran jadi belum biasa. Oke, ini implementasi pembelajaran mendalam. Saya mau breakdown jadi 3. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga assessment. Kalau perencanaan pasti hubungannya sama desain pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Jadi karakteristik peserta didik sama kayak pembelajaran diferensiasi. Nah sekarang bedanya apa? Karena ketika PM yang kita lihat adalah kesiapan siswa sama proses berpikirnya. Jadi kalau tahu Prof. Stella Cognitive Science ya itulah ilmunya beliau gitu ya. Bagaimana dia bisa mengkonstruksi, bagaimana pemahaman konsep dan sebagainya ada di sana. Oke saya ke perencanaan dulu ya. Ini dibagi 4 ya Bapak Ibu. Jadi desain pembelajaran Bapak Ibu di modul ajar nanti dibagi 4. Ya kalau mau menerapkan PM, yang pertama identifikasi. Cek dulu muridnya itu karakteristiknya apa. Bu Yuli berarti harus pakai gaya belajar, instrumen gaya belajar ini dan itu gitu. Enggak usah. Bapak Ibu itu kalau teori pendidikan, Bapak Ibu itu adalah living teori di dalam diri Bapak Ibu. Masa mengajar 10 tahun pasti udah paham kan anak-anak kita seperti apa misalnya gitu. Kayaknya nih anak kelas kita tuliskan aja. Kalau mau pakai riset tambahin instrumen silahkan. Tapi coba kira-kira kalau anak-anak mau belajar mendalam gitu ya. Dia paham konsep, kira-kira apa ya yang harus kita pahami tentang diri anak kita. Jadi identifikasi kesiapan peserta didik. Kedua materinya.
Ada materi yang fakta sekali, ada yang prosedural kalau bicara teorinya, tapi kira-kira tuliskan aja. Ini materi ini sulit dipahami nih. Bertahun-tahun saya ngajar, materi ini selalu miskonsepsi, tulis. Jadi kalau ngajarnya harus ke sini dulu. Nggak boleh mengajar misalnya kalau di kimia misalnya kelarutan gitu ya, masih ada namanya nama lain ya. Kelarutan tapi ternyata dia perkalian aja nggak hafal. Oh banyak di medsos ya Bapak Ibu, itu bener apa konten gitu ya. Anak-anak SMA ditanya perkalian ternyata nggak bisa ya. Nah ternyata itu mau belajar kimia kalau matematikanya perkalian nggak hafal, misalnya 4S pangkat 3 ditanya S mana yang dibagi, mana yang diakar, dia nggak tahu. Ya itu adalah bagian identifikasi selain kesiapan, juga karakteristik mata pelajaran. Oh mata pelajaran ini memiliki tingkat kesulitan, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tulis ya. Nah yang terakhir adalah dimensi profil lulusan, ada 8. Ini bisa sih nyambung ke agama, ini bisa sih. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, Bu Yuli gimana ya taunya kita nyambung dan sebagainya, tulis dulu. Karena ini urusannya panjang nih Bapak Ibu. Kalau dalam kurikulum tuh nanti turun ke SKL, udah nanti aja urusannya. Sekarang ada 8 profil lulusan, kira-kira pembelajaran Bapak Ibu tuh nyambungnya kemana? Oke, 1 ya, identifikasi. Kedua, desain pembelajarannya. Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran, cek capaian pembelajaran yang mana, CP-nya. Kemudian yang kedua, topik pelajarannya apa? Ya, topiknya. Nah, topik ini Bapak Ibu harus ingat, ini nyambungnya ke bidang ilmu yang mana. Nah, kalau di PAUD mungkin ada tema, topik ya, dan sebagainya ya, ini bedanya. Kemudian lintas disiplin ilmu, tulis, ini berhubungan dengan matematika, apa gitu, misalnya mata pelajaran atau bidang ilmu. Setelah itu tuliskan lagi tujuan pembelajarannya, yang biasa Bapak Ibu lakukan, tapi harus nyambung tuh sama yang di atasnya. Selanjutnya ada 4 dimensi tadi, ya dimensi lingkungan belajar, praktek pedagogis itu dimasukkan apa aja komponennya. Baru merancang pembelajaran, desainnya itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ya, nah 3 ini tadi mau pakai model tertentu atau enggak juga enggak apa-apa. Ya yang penting pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Terakhir assessment. Ini di awal pembelajaran assessmentnya pakai apa? Oh kita pakai tanya jawab, diskusi, oh kita pakai tadi ya misalnya observasi, oh kita pakai portofolio, kita pakai tes Bu Yuli, silahkan dituliskan. Awal, proses, dan akhir. Oke ya, penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini peserta didik identifikasi ya, peserta didiknya seperti apa, materinya seperti apa. Dimensi profilnya seperti apa, pas bagian desain Bapak Ibu tulis sampai pemanfaatan digital yang paling bawah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu lihat PPT-nya, Bapak Ibu bisa lihat tadi yang saya sampaikan tuh identifikasi seperti apa. Pengalaman belajarnya nih maaf ya karena ini nggak bisa. Ini awal, inti itu di dalamnya ada memahami, mengaplikasi, merefleksi, di inti. Terus ada penutup lagi, penutup itu adalah hari ini kita belajar, kita next mau apa, bagaimana kamu merasakan proses pembelajaran. Jadi beda nih, terpisah dari merefleksi ini. Terus prinsip pembelajarannya ada di mana? Tulis ini berkesadaran, bermakna atau hanya menggembirakan atau hanya apa. Terus kami sempat buat ininya ya, prinsip-prinsipnya ya. Ini teori sebenarnya tapi supaya nggak miskonsepsi di masyarakat ya. Yang pertama, penyampaian materi harus sesuai dengan tahapan berpikir peserta didik. Nah mau nggak mau nih baca nih, kalau orang bisa jadi long term memory seperti Pak Menteri yang sampaikan itu seperti apa. Makanya kenapa kalau kita masuk kelas nggak boleh orang terlambat masuk. Tahu Bapak Ibu, brain based learning kalau orang lagi konsentrasi tuh dia tuh lagi ada pusatnya ada di atas. Tiba-tiba ada orang masuk itu dia turun ke bawah. Menaikkan anak begini lagi tuh susah. Makanya kalau telat anak masuk tuh udah ret gitu. Nah kita naikin lagi tuh posisi itu. Posisi kesiapan dia belajar. Jadi ingat-ingat kayak tadi. Kalau kita belajar sesuatu perkalian belum beres itu cek dulu perkaliannya gitu. Kalau di kimia CaOH 2 kali cek dulu ionisasinya CaOH 2 kali beres atau enggak. Jangan-jangan Ca plus OH2 min udah bermasalah tuh. Kita nggak bisa lagi pindah ke larutan dan sebagainya atau rumus kimia karena dia ionisasi aja bermasalah. Nah checklist itu kita butuhkan Bapak Ibu. Yang paling tahu siapa? Bapak Ibu guru yang ngajar. Ya. Kedua,
strategi pembelajaran apa saja boleh digunakan selama prinsipnya tadi ya, berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Ketiga, penerapan pembelajaran usahakan lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai bicara sampah, dia nggak pernah lihat sampah. Kemarin bimbingan saya cerita tentang tikus racun tikus. Terus saya tanya, kamu ngajar pakai racun tikus? Ceritanya tuh tentang kimia unsur ya, dia mau cerita arsen sebenarnya. Terus saya tanya, terus anak-anaknya emang paham racun tikus? Enggak Bu, ternyata karena di rumahnya nggak ada tikus gitu. Terus saya langsung bilang, ya itu kan jadi nggak bermakna buat anak-anak kamu ngomongin arsen. Habis bingung Bu, contohnya apa lagi kalau cerita kimia unsur? Nah itu sebenarnya masalahnya. Karena kita jadi dipaksa belajar untuk tahu ini nih aplikasinya sehari-hari ini apa, sesuai konteks anak-anak kita gitu. Terus yang keempat, yang tadi udah ya, tidak simultan ya. Terus yang kelima, pengalaman belajar, ya ini nih, direfleksi sesuai langkah pembelajaran dan kondisi anak-anak kita. Makanya pertanyaan Bu Yuli, memahami, mengaplikasi, merefleksi harus 1 kali pertemuan? Enggak. Ya, nah ini yang makanya kalau kita lihat Bu Yuli kan materinya banyak banget. Makanya memang sekarang kondisinya, kalau Bapak Ibu mau mengimplementasikan, coba lihat materinya, emang ada konsekuensinya nih, agak lama. Namanya juga pembelajaran mendalam gitu ya. Mungkin yang tadinya 3 kali pertemuan ya geser jadi 4 gitu ya. Atau mungkin ada materi yang bisa dikaitkan, oh berarti ini bisa dikaitkan. Kan Bapak Ibu punya ATP yang sebenarnya bebas ya kan, bisa kemana saja. Nah kemudian sintak-sintak silakan dipakai. Kemudian yang ketujuh, pengalaman belajar itu dilakukan dalam beberapa langkah. Tadi yang Bapak Ibu lihat. Nah yang olah hati, usahakan semuanya nggak cuma kognitif, sikap sama tadi ya spiritual dan sebagainya dikembangkan. Lintas ilmunya mau multi sama inter nggak usah pusing. Pokoknya sebenarnya itu nyambungnya sama topik yang mana gitu ya. Kemudian pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran masing-masing. Nah di PPT ini ada nih. Tapi memang kalau Bapak Ibu lihat kira-kira agama seperti apa ya, IPS kayak apa ya, ini ada di PPT-nya. Kemudian yang 4 sampai terakhir, assessment yang terakhir yang mau saya highlighted. Assessment kita ada 3, assessment as learning, refleksi diri siswa, assessment for learning, formatif yang feedback, assessment of learning yang judgment dia bisa atau tidak di akhir. Ya, oke. Saya lanjut, ini PM mata pelajaran nanti Bapak Ibu baca ya agama seperti apa contohnya, kira-kira pendidikan Pancasila, matematika, ini mungkin belum semua ya. Contohnya ada 6 mata pelajaran. Kemudian ini contoh kalau Bapak Ibu mau punya inquiry. Inquiry kan ada 6 sintak. Terus mau dimasukkan ke pengalaman belajarnya jadi 3 ini. Nah ini memahami sampai merumuskan masalah, mengaplikasi sampai mengumpul data dan analisis. Ini masih mengaplikasi nih, menarik kesimpulan dan komunikasi, refleksi tahap ke-7 dan 8. Ya itu bagiannya. Kalau nyambung sama inquiry. Kalau nggak ada itu, sekali lagi nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu punya pengalaman belajar itu. Nah, ini contohnya. Ini contoh di SD tentang ekosistem. Identifikasi dulu peserta didiknya, identifikasi mata pelajarannya, ekosistem terkait dengan kehidupan pada lingkungan dan sebagainya. Checklist dimensi profil lulusannya yang mana, capaian pembelajarannya di kurikulum Merdeka diambil, topik pelajarannya apa kan ada ya, topik pelajarannya apa, tujuan pembelajarannya di breakdown seperti yang Bapak Ibu pahami. Yang beda adalah ada praktek pedagogis, mitranya siapa, lingkungan pembelajarannya apa, pemanfaatan digitalnya apa. Setelah itu bikin tahapan pembelajaran nih awal ya, awal tuh seperti apa, kemudian ini memahami itu seperti apa, mengaplikasi seperti apa, misalnya memahami ekosistem itu. Nah ketika di tahap pemahaman, ekosistem itu apa, itu masih level yang 1, yang rendah. Baru kita tindak lanjuti lagi sampai anak ke Kali Ciliwungnya. Kalau enggak ke Kali Ciliwungnya, pakai video Kali Ciliwungnya diminta anak-anak menganalisis. Saya dulu waktu ngajar polimer di plastik, tuh kayak anak TK ya, dicoret-coret gitu tuh, dicoret-coret. Bapak Ibu lihat di Zoom enggak? Oke, nah nanti berarti ini udah waktunya saya menutup ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini tugas saya menyelesaikan 62 slide ya. Nah, ketika mengaplikasi, waktu saya ngajar polimer itu, Bapak Ibu ingat kura-kura yang kena sedotan, ya tahu nggak yang di YouTube?
kura-kura kena sedotan, itu awal saya ngajar polimer pakai gambar itu. Menstimulasi anak, oh ternyata plastik itu membuang sampah dan sebagainya. Nah di sini diajak ke Kali Ciliwung, mungkin anak-anak kan nggak tahu Kali Ciliwung seperti apa, atau sulit sekolah bawa ke Kali Ciliwung. Cari aja gambarnya gitu ya, yang kira-kira anak bisa berdiskusi di sekolah dan menganalisisnya. Oke ya, sampai kemudian inti, kemudian sebagai penutup. Oke ya. Oke, ini assessment-nya. Nah, ini contoh perjenjang. Saya pakai gambar aja. Ini di PAUD, sebenarnya udah banyak juga pasti Bapak Ibu laksanakan. Ini contohnya dia ke penjual tanaman hias, belajar tentang tanaman. Terus yang dari dulu contohnya adalah biji kacang hijau dengan kapas dari saya SD ya, sampai sekarang biji kacang hijau dan kapas. Ya tolong ya guru PAUD agak-agak beda dikit, kapas tambah apa kayak gitu ya. Tapi ini yang ditemukan nih mahasiswa saya yang S3 PAUD ya. Terus ini PAUD, kemudian kalau di SD silahkan nih Bapak Ibu solar panel. Jadi sekarang anak-anak disuruh ngukur kalau rumahnya segini kira-kira berapa butuh energinya, ya agak-agak dalam gitu ya. Lebih dalam lagi jadi sekarang untuk dipahaminya. Terus ini di SMP, di sini juga ada solar panel juga, energi terbarukan tuh topik yang dari SD, dari PAUD sampai tingkat kuliah juga selalu digunakan ya salah satunya. Nah ini SMA, nah ini yang waktu itu bimbingan saya ya, mengajar termokimia tapi mengkaitkan dengan bahan bakar ramah lingkungan, terus itu di sekolah anak ini STEM ya Bapak Ibu, bikin desain kapalnya terus lomba bagaimana dia menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, terus siapa yang duluan gitu. Nah terus di SMK nih paling deep learning SMK ya Bapak Ibu. Karena SMK udah ada teaching factory, udah ada dunia industri, pokoknya luar biasa. Ya ini bagian dari implementasi yang mungkin, tapi kan setiap jenjang ada karakteristiknya ya. Tapi itu adalah, kebetulan saya lulusan SMK ya, Semakbo dulu ya. Jadi kayaknya nih SMK sekali lah yang aplikasinya dalam kehidupan gitu. Nah ini pendidikan khusus, nah saya nih salah satu minat saya juga. Jadi saya bekerja dengan salah satu yayasan, ini kalau ini dari Direktorat PMK ada satu foto di ujung sana. Saya membuat pembelajaran kimia buat anak tunanetra ya. Jadi karena kan biasa di sekolah inklusi ada anak tunanetra, gurunya suka bilang NaOH, lupa bilang ada anak tunanetra di sana nggak tahu A-nya di bawah, apa A-nya di atas, apa A-nya capital letter, itu lupa disampaikan. Ya, jadi saya buat praktikum sains kimia dengan tunanetra, contoh larutan elektrolit dan non elektrolit biasanya pakai lampu, kan anak tunanetra nggak bisa lihat, kita pakai bunyi gitu. Jadi bikin percobaan praktikum yang larutan elektrolit nggak berbunyi, yang elektrolit langsung berbunyi. Jadi anak-anak tahu, oh ini maksudnya ya menghantarkan listrik dan enggak gitu. Oke, nah ini bagian pendidikan khusus ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir assessment. Jadi sekarang self assessment wajib. Nah, anak diminta, nih anak nggak biasa nih Bapak Ibu melakukan assessment diri sendiri. Saya udah mengerti atau tidak konsepnya. Kalau kita lakukan peer assessment ada tantangan juga. Anak-anak kita suka nggak enak sama temennya, ya kan? Dikasih nilai anaknya tinggi-tinggi sekali. Jadi, nah kita harus mengkombinasikan nih seperti ini. Assessment as learning sebagai pembelajaran. Assessment for learning untuk pembelajaran ya, refleksi guru kita. Yang tadi saya bilang pakai CATS, formatif, classroom assessment teknik. Yang terakhir ya mau nggak mau off learning. Gak mungkin tidak dites, dia itu sudah capai belum tujuan pembelajarannya. Entah tes tertulis, entah portofolio, penilaian berbasis proyek silakan. Sekarang kan ujian sekolah Bapak Ibu punya kebebasan, silakan dimodifikasi untuk aktivitas-aktivitas yang ada tadi. Alhamdulillah kuat juga ya saya ya. Ya, berikan aplaus untuk Prof. Yuli. Oke, yang terakhir ya Bapak Ibu, ini kita tutup ya. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan karakteristik anak yang sangat beragam ya. Dengan sesuai dengan konteks dia, mudah-mudahan jadi transformasi. Jadi anak-anak kita bukan belajar dari surface learning saja, holistik. Nah kenapa pakai mitra? Karena kita mau melibatkan ekosistem pendidikan, termasuk mudah-mudahan nih bisa menerapkan tadi ya. Dimensi profil lulusan kita adalah kompetensi masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang menyusun naskah akademik, dan naskah akademik ada penyusun, ada telaah, dan sampai yang sekarang ini ada 16 orang. Saya mungkin gak lama di Indonesia ya Bapak Ibu, harus bertugas di Canberra. Jadi sebenarnya jadi atasnya udah dari Agustus tapi nggak berangkat-berangkat ya Bapak Ibu. Kayaknya saya diminta menyelesaikan ini dulu. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ingin bertanya dan sebagainya, Puskurjar terbuka ya. Kami juga sudah meletakkan email dan sebagainya.
Ini penyusunnya dan email ke bawah silakan di email. Itu kami buat khusus buat PM. Kalau ada yang curhat, ada yang cerita, ada apa silakan sampaikan ke kami. Dokumennya adalah living dokumen, masih terus bergerak. Karena sebenarnya proyeksinya 5 tahun nih Bapak Ibu kerjanya. Jadi ini masih kecil, mudah-mudahan kalau establish sesuai karakteristik di sekolah Bapak Ibu, karakteristik anak-anak kita, di planning pembelajaran mendalam di Indonesia lebih kontekstualize, lebih bagus lagi supaya bisa meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berikan aplaus sekali lagi untuk Prof Yuli.